Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa man tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ansarihi wa juludihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berusaha untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Salawat salam kita hantarkan kepada habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta, yang senantiasa memikirkan masa depan kita, terutama masa depan kehidupan di akhirat, agar kita selamat memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menempati surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari-hari yang telah kita lewati beberapa bulan belakangan ini telah banyak membuat diri kita kaum muslimin, khususnya umat manusia pada umumnya, mengalami kesedihan karena adanya wabah yang menimpa mereka, menimpa kita semua. Marilah sama-sama wabah ini jadikan sebagai sarana bagi kita untuk melakukan introspeksi, melakukan mawas diri, dalam rangka semakin sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kondisi yang sangat menyedihkan bukan hanya terjadi di tengah-tengah kita banyaknya yang sakit, mereka yang wafat, tetapi juga kehidupan yang terus terhimpit, di mana di tengah-tengah kita harus mencari rezeki, tapi kemudian tidak mampu untuk memperolehnya karena di antara kita harus tinggal di rumah masing-masing. Semoga Allah segera mengangkat penyakit ini, kemudian menjadikan diri kita orang-orang yang berusaha menyadari bahwa semata-mata ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Bagi setiap mukmin, maka ujian demi ujian yang Allah berikan hendaknya terus meningkatkan kualitas diri kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu harapan yang senantiasa tumbuh pada seorang mukmin, pada keluarga mukmin, pada masyarakat mukmin adalah Allah melimpahkan rahmatnya dan Allah melimpahkan magfirahnya kepada kita semua. Bukan tidak mungkin bahwa ini adalah merupakan bagian daripada teguran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus terus bermunajat kepadanya, sehingga kita harus terus berusaha meminta kepadanya, mengajukan diri kepadanya agar rahmat diturunkan dan ampunan diturunkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita menjadi orang-orang yang mulia di sisinya. Namun demikian Allah pun memberi syarat kepada kita bahwa untuk memperoleh rahmat dan ampunan yang ditandai dengan banyaknya ujian yang menimpa kita, Allah memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dilewati oleh setiap mukmin.
Pada kesempatan ini khatib ingin bertadabbur bersama-sama dengan kaum mukminin sekalian, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah barangkali yang senantiasa harus kita tumbuhkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam masyarakat mukmin di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga keimanan kita. Keimanan yang tidak semata-mata kita dapatkan dari guru-guru kita, dari beriman kepada Allah sampai beriman kepada qada dan qadar, tapi bagaimana caranya keimanan tersebut terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang mengaku beriman, tetapi pada kenyataan imannya hanya disimpan di dalam kantongnya, tanpa mampu untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena para alim ulama mengajarkan kepada kita, al-iman tasdiqu bil qalbi, iqrar bil lisan, wa amalu bil arkan. Iman itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, dibuktikan dengan ucapan dan amal perbuatan. Kita melakukan sholat hari ini, melaksanakan sholat Jumat hari ini adalah bukti bahwa keimanan dalam hati kita begitu tajam. Kemudian kita tuangkan dalam bentuk ruku dan sujud serta membacakan apa yang mesti dibaca dalam sholat. Itulah pertanda keimanan kita. Iman yang kita miliki tidak tidak sebatas hanya dalam hati, yang kemudian dia menyatakan beriman, tetapi kemudian saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak melaksanakan keimanan tersebut. Inilah barangkali yang terus harus diingatkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada masyarakat kita yang masih lalai meninggalkan sholatnya, meninggalkan puasanya saat puasa wajib, meninggalkan zakat, infak, dan sodakohnya, meninggalkan ibadah-ibadah yang diwajibkan ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga kemudian wajarlah kalau kita harus ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1443 tahun yang lalu meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah untuk berhijrah dalam rangka menyelamatkan masa depan Islam, dan akhirnya kita menjadi pemeluk-pemeluknya saat ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Apakah kemudian kita menyaksikan fenomena semakin banyaknya kerusakan yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kemudian kita harus tinggalkan negeri ini? Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan tenang. Tidak seperti saudara-saudara kita 76 tahun yang lalu beribadah dengan segala kondisi yang menyedihkan. Atau saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang berjuang mempertahankan diri, mereka beribadah dalam keadaan dianiaya. Alhamdulillah, kita berada dalam keadaan menyenangkan, kita beribadah di tempat kita sendiri. Oleh karena itu kita tetap harus berhijrah. Hijrah apa yang kita lakukan? Hijrah ma'nawiyah. Hijrah dalam rangka mengadakan perubahan-perubahan dalam diri kita, perubahan dalam keluarga dan masyarakat kita. Kita tidak boleh puas dengan keadaan saat ini, sehingga kemudian kita harus melakukan perubahan-perubahan ideologi. Perubahan ideologi dalam artian kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Perubahan semangat dalam beribadah. Mereka yang tidak rajin beribadah ke dalam masjid menjadi orang yang paling rajin beribadah ke dalam masjid. Mereka yang tidak pernah menyentuh Al-Quran menjadi orang yang paling rajin untuk membacanya. Mereka yang tidak rajin berinfak kemudian berusaha untuk rajin berinfak. Mereka ingin kembali kepada pangkuan Islam, maka inilah yang semestinya kita lakukan dalam proses berhijrah. Mudah-mudahan di antara kita diberikan kekuatan untuk segera berhijrah kalau misalkan kita dalam keadaan masih lemah dalam menjalankan ajaran Islam ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah
Orang yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad untuk mempertahankan eksistensi agama Islam. Dengan cara apa? Ketika kita menyaksikan agama ini diinjak-injak, semakin banyak penista-penistanya, maka kita yang paling terdepan untuk segera membelanya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa biqalbi. Inilah jihad yang harus dilakukan saat ini. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hancurkan kemungkaran itu dengan tangannya. Siapa mereka? Mereka adalah ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, sampai presiden. Adalah orang-orang yang memiliki kekuatan tangan untuk menghancurkan kemungkaran. Fabil lisani, kalau tidak sanggup dengan lisannya, yaitu mereka yang sanggup berbicara di atas podium, mereka yang sanggup berbicara di depan orang banyak, mengingatkan jangan sampai bahaya, bencana menimpa kaum muslimin karena kelalaian dalam proses beribadah, karena kemungkaran terjadi di mana-mana, kemudian kita diam saja. Yang ketiga, Rasulullah mengingatkan, fabiqalbi, dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang memiliki orang yang selemah-lemahnya iman. Kita harus berusaha menuntaskan segala bentuk kemungkaran menjadi kebaikan-kebaikan yang ada di tengah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Karena kelalaian-kelalaian kita, mudah-mudahan penyakit ini segera berlalu di tengah-tengah kita, dan kemudian kita leluasa dalam melaksanakan ibadah sebagaimana biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan sehingga kita dimuliakan di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Adada ma khatabi ilmuk wa khatabi qalbuk wa asaw kitabuk wa radallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa ani tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa radhikullahi akbar. Aqimis shalah.